Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Astarina. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai konsep ibadah pada periode Mekah akhir. Ini berdasarkan dari makalah yang telah kami susun. Dimulai dari hakikat ibadah itu sendiri. Secara bahasa terdapat kata abad yang disematkan kepada seorang hamba, yang berarti seorang hamba ini berhutang kepada Tuhannya. Kemudian seorang hamba ini telah menghinakan dirinya kepada Tuhannya dalam pelayanan kepada Tuhannya. Nah, sikap melayani seorang hamba ini disebut dengan ibadah, sedangkan kegiatan pelayanannya disebut dengan ibadat. Tindakan pelayanan yang dilakukan oleh seorang hamba ini dilakukan tanpa paksaan. Dengan menyembah Allah dengan cara pelayanan ini, maka seorang manusia dianggap telah memenuhi tujuan dari penciptaan dan eksistensinya untuk hidup di dunia ini. Hal ini berdasarkan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Seorang manusia dianggap telah memenuhi penciptaan dan eksistensinya ketika manusia ini telah menjalankan kewajibannya untuk melayani Tuhannya. Dan hal itu dianggap sebagai sesuatu yang normal dan muncul dalam diri manusia secara alami. Dan ini disebut dengan naluri untuk beribadah. Ketika manusia menjalankan ibadat, maka manusia telah berhasil untuk mengendalikan hasrat hewani dan juga jasmani dalam dirinya. Maka ketika manusia telah berhasil untuk mengendalikan hasrat hewani dan jasmaninya, maka jiwa hewaninya pun akan tunduk. Nah, manusia yang demikian itu dianggap telah mencapai kebebasan dan dianggap juga telah memenuhi tujuan dari penciptaannya. Dan manusia itu akan merasakan kedamaian yang tertinggi dan juga jiwanya akan merasa tenang. Dan ini disebut dengan al-nafs al-mutmainah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabb-mu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dengan demikian, ibadah dapat diartikan sebagai bentuk penghambaan, merendahkan diri, tunduk, taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, dan juga merendahkan diri kepada Allah dengan ketundukan dan juga kecintaan yang paling tinggi. Kemudian, konsep ibadah pada periode Mekah akhir. Hal ini ditandai dengan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan juga peristiwa Baiat Aqobah 1 dan 2. Peristiwa ini terjadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedangkan hasil dari peristiwa Isra Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu selama sehari semalam. Sholat merupakan ibadah yang paling utama dan juga amal pertama yang akan dihisab nanti. Sedangkan pada peristiwa Baiat Aqobah yang pertama yang terdapat dalam Sirah Nabawiyah dikisahkan bahwa ketika itu dihadiri oleh 12 orang yang datang ke Makkah pada musim haji. Kemudian pada peristiwa Baiat Aqobah yang kedua, salah satu butirnya berisi tentang untuk berjuang karena Allah dan tidak merisaukan celaan orang yang suka mencela. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, kemudian dari peristiwa Baiat Aqobah 1 dan Baiat Aqobah yang kedua, maka
dapat dipahami bahwa ibadah yang diperintahkan kepada Rasulullah dan umatnya terdapat 10 butir. Di antaranya yang pertama adalah sholat fardu 5 waktu, yang kedua tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yang ketiga tidak boleh mencuri, yang keempat tidak boleh berzina, yang kelima tidak boleh berdusta, yang keenam tidak bermaksiat kepada Allah, yang ketujuh selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, yang kedelapan berinfak di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, yang kesembilan senantiasa menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, menolong dan melindungi Rasulullah sebagaimana kita melindungi diri, istri, dan juga anak-anak kita. Kemudian pada poin yang ketiga, membahas mengenai akhlak merupakan manifestasi dari ibadah. Akhlak dapat dikatakan manifestasi dari ibadah karena ibadah yang diajarkan dalam Islam itu bukanlah ibadah ritual yang aneh yang mengaitkan manusia dengan alam gaib dan juga gerakan-gerakan yang tidak bermakna. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam itu merupakan latihan-latihan spiritual dan juga moral yang terus diulang-ulang. Tujuan dari latihan spiritual ini agar dapat mensucikan diri hambanya, kemudian hambanya terbiasa hidup dengan konsisten untuk menjalankan akhlak yang mulia. Apabila ibadah tidak berdampak pada kesucian jiwa atau tazkiyatun nafs, maka hal itu menandakan bahwa ibadah itu telah jauh dari hakikat yang sesungguhnya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.